Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Salawat juga beriring sama selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang sedang kita rasakan pada saat ini. Bapak dan Ibu hadirin beserta undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di Hotel UNP dan kegiatan teknik penyusunan drafting paten bagi peneliti dan akademisi. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kami sapa yang terhormat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Bapak Amrul Walid Batubara, SHMH. Yang kami hormati pemeriksa paten ahli utama dari DJKI, Bapak Safri Mai ST, yang nantinya akan menjadi narasumber di dalam kegiatan ini. Pemeriksa merek ahli utama Bapak Irwan SH dari DJKI, Ketua LPPM UNP Bapak Yohanri PhD, Kepala Pusat Inovasi LPPM UNP Profesor Dr. Hadian Zainul yang nantinya akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini, serta tim Mobile IP Clinic dari DJKI Kemenkumham Republik Indonesia. Teristimewa para peserta hadirin dan undangan yang berasal dari kalangan peneliti dan akademisi yang telah dan akan selalu memberikan kontribusi bagi kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menjawab tanya terkait bagaimana tata cara penulisan dan aturan penyusunan paten serta bagaimana cara mendaftar paten dengan sistem online agar lebih mudah dan cepat, akan dibahas oleh narasumber kita di dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada narasumber Bapak Safri Mai ST dan dari DJKI dan moderator Profesor Hadian Zainul dari UNP. Dengan hormat kami persilakan. Pak Bro dari tahun berapa Pak? Saya baru 2,5 tahun Pak. Iya, lama juga Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Ketua LPPM Bapak Yohanri, yang saya hormati Bapak Ibu dari Kemenkumham, khususnya bagian paten, Bapak Ibu semua peserta yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang juga hadir banyak, ada Pak Dekan, ada Bu Dekan, dan juga ada para peneliti lainnya, dan juga ada asisten dosen. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kita didatangkan oleh para ahlinya di bidang paten, dan alhamdulillah pada sesi ini kita akan belajar dan mengulik-ulik ya informasi seputar bagaimana sebenarnya menulis drafting paten dari produk yang kita miliki, dan bagaimana kiatnya nanti prosesnya bisa kita jalani sampai akhirnya paten kita itu bisa granted dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Pertama-tama kami dari Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kedatangan para tim dari DJKI bagian paten, dan terutama yang akan menjadi narasumber kita adalah ahlinya, yaitu Bapak Safri Mai STMT, dan yang juga orang awak. Kamu ini orang apa? Orang Bukit Tinggi. Jadi Bapak Ibu mungkin ini sekalian pulang kampung nih Pak. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan nantinya bertanya dan ini menyampaikan apa yang menjadi bagian yang ingin dipatenkan. Bapak Safri Mai adalah pemeriksa paten ahli utama
dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Mungkin nanti juga ada tim-tim teknis lainnya ya Pak, yang juga akan membantu kita sambil kita berjalannya diskusi dan acara kegiatan kita pada hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilakan kepada Pak Safrimai untuk memberikan pencerahan buat kita semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasannya pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dan tentu saja ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa tampil dan hadir di tengah-tengah bapak-bapak ibu sekalian. Tentunya yang saya hormati Bapak Amru yang sudah mengajak saya ke sini. Juga Prof. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasannya pada hari ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat draft permohonan paten. Waktu Bu Dede pernah. Namun sebelum itu, sebagaimana biasanya Pak Amru ini nggak boleh kalau saya bicara itu harus duduk gitu. Nanti kalau duduk katanya besok nggak diajak lagi. Oleh karena itu saya izin Prof untuk berdiri. Ya Pak Amru ya. Siap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sudah dapat bocoran bahwa sebagai tentang paten. Dan belum lama juga kami pernah mengadakan acara juga di Hotel Mercure. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada saat itu. Ya, mudah-mudahan kehadiran pada hari ini yang pernah hadir di Mercure misalnya tidak membosankan gitu ya, tidak bosan untuk mendengarkan apa yang akan nanti disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saja pertama-tama saya ingin tanya dulu, kalau kita bicara paten, kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Apa kira-kira? Apa? Mantap. Ada lagi? Apa lagi? Apa? Apa Bu? Ciptaan. Apa lagi? Hak cipta. Apa lagi? Ayo. Apa Bu? Monggo silakan. Legalitas. Kenapa? Kepemilikan. Lalu paten itu sendiri apa? Paten adalah hak yang diberikan oleh siapa? Oleh negara kepada inventor. Itu juga bisa diajukan permohonan patennya. Lanjut. Nah, ini tadi kita bicara paten adalah hak eksklusif. Inilah yang dinamakan hak eksklusif tersebut. Hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu. Melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan hak tersebut kepada pihak lain. Jadi Bapak Ibu, kalau mempunyai paten,
paten yang Bapak Ibu punyai tersebut bisa saja dialihkan. Nah, saya sedikit cerita ini. Ada orang di kampung punya sawah, tapi sawahnya itu berada di atas permukaan sungai. Nah, dia berharap supaya sawahnya itu bisa tanami padi. Bagaimana caranya? Apakah harus menimba air sungai lalu dimasukkan ke sawah? Kalau dia harus memasukkan air sungai ke sawah dengan timba, berapa lama kira-kira dia bisa mengairi sawahnya? Kalau dia pakai pompa, itu kan membutuhkan energi. Pulang balik dari sawah ke rumah, kalau tinggal situ bisa hilang. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membuat kincir air. Kincir air, tahu kan ya Bapak Ibu ya? Kayak di kampung saya tuh buat numbuk padi itu biasanya dulu itu. Ya, numbuk padi itu kincir air. Nah, kincir air itu pada bagian sisi-sisi terluarnya dibuat semacam kayak sendok gitu ya. Kincir di tengah-tengahnya ini diberi saluran air. Jadi begitu air sampai di atas, airnya tumpah masuk ke penampung air dan disalurkan ke sawah. Perlu energi nggak itu? Nggak kan? Gratis. Dan hanya punya bengkel kecil. Bahasa Indonesia saja nggak bisa. Lalu saya berkomunikasi sama dia itu melalui keponakannya. Artinya apa? Artinya bahwa siapa saja, mau orang sekolah, maupun profesor, atau siapa saja yang senang atau mempunyai kebutuhan akan sesuatu, dia bisa melakukan percobaan untuk mendapat sesuatu guna memudahkan pekerjaannya. Jadi siapa saja boleh. Orang nggak sekolah boleh mengajukan paten. Ya, orang yang bersekolah boleh. Nah, kesannya paten itu adalah sulit. Sulit Pak kalau untuk melakukan penelitian di bidang paten. Mestinya mulai sekarang kita jangan lagi berpikir yang sulit-sulit. Kita justru sekarang ini memulainya dengan teknologi tepat guna. Banyak perguruan tinggi yang begitu dapat paten bingung. Bingungnya kenapa? Karena begitu dapat paten bingung pemasarannya. Itu juga tidak benar. Jadi yang benar itu judul harus dibuat menggunakan huruf kapital atau huruf balok. Setelah judul invensi, tadi sudah kita lihat bahwa dalam satu deskripsi itu ada judul, ada bidang teknik invensi, ada uraian singkat invensi, dan seterusnya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu bidang teknik invensi. Nah, bidang teknik invensi ini mencakup pengertian dalam judul. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan pengertian dalam judul? Ya, misalnya apa? Judulnya apa? Pompa air serbaguna. Ya, kita di bidang tekniknya ini kita tinggal pengulangan aja. Kita ulang pompa air serbaguna. Kalau mau nambahkan lebih khusus lagi, pompa air yang seperti apa? Jadi singkat-singkat juga. Padang. Sebetulnya alhamdulillah kami diberi kesempatan di sini. Sebetulnya kami juga telah mengikuti sebelumnya gitu kan tentang belajar paten ini. Sebetulnya alhamdulillah saya juga telah banyak mengusulkan paten, tapi belum ada yang dipatenkan. Belum diberi paten. Ya.
Tapi ini untuk membuka wawasan kita aja dulu Pak. Sebetulnya paten ini sangat perlu sekali bagi kami di perguruan tinggi ya. Cuma kuantitasi Pak, tapi juga sertifikasi kampus supaya nanti dapat nilai A gitu ya. Juga untuk nilai bakat. Tapi kalau saya mungkin karena telah mengalami problem gitu kan. Juga Bapak tadi menyatakan apa kendalanya. Ya. Yang pertama, waktu saya mengusulkan paten itu ada 6 bulan dari Kemenkumham waktu itu. Waktu pengusulan Pak, saya tadi sudah mendengar dari apa yang dijelaskan. Yang terpikir bagi saya ketika Bapak itu arahnya ke alat, ya, teknologi. Iya memang teknologi Bu, paten itu teknologi. Teknologinya. Jadi kami yang dari bidang kami bidang makanan ya, karena ada yang dari pakaian, ada yang buka dan busana. Jadi kalau kami lihat seperti itu teknologinya ya, gimana namanya? Kalau kami di makanan berubah, yang berubah namanya dulunya bahannya dari ini, namanya ya. Sekarang kita ganti dengan ini. Apakah itu bisa kami produk lama kita kalau namanya bakso, Pak ya, bakso yang nggak ada seperti ini. Nah kami ingin memanfaatkan dengan produk dengan memberi yang lebih baik, lebih bagus, lebih apa? Apakah ke alatnya yang kami apakan, apakah ke prosesnya itu yang akan kami lakukan? Busana Bapak, terima kasih. Perkenalkan saya Vivian Janova dari jurusan Tata Rias dan Kecantikan FPP UNB. Di sini saya mau tanya Pak, yang hasil dari penelitian saya ini yaitu tentang pembuatan bulu mata palsu dari bahan serat alami. Nah, terus kemudian selama ini kan bulu mata terbuat dari rambut manusia, juga ada dari sintetis dan juga dari hewan. Nah, itu juga berdampak terhadap lingkungan. Nah, di sini saya bingung juga apakah ini masuk paten atau masuk haki. Kemudian juga saya bingung untuk mendraftingnya untuk jadikan invensi. Sekian Pak, terima kasih. Nanti satu-satu ya Bu. Yang alat atau peralatan atau mesin ada, oke? Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Eka Yusmaita dari jurusan Kimia FIPA UNP. Alhamdulillah tahun kemarin kami dapat pendanaan untuk membuat suatu alat. Itu kami namakan dengan SSC, Smart Solar Composter. Jadi alat ini berfungsi untuk membuat pupuk organik menggunakan drum komposter, tetapi tenaganya nanti untuk menggerak menggunakan panel surya seperti itu. Selama ini yang menjadi kendala, beberapa bank sampah yang kami coba wawancarai, itu mereka sering mengembalikan alat pencacah sampah yang kembali karena secara operasional biaya listriknya cukup tinggi. Nah, di sini kami mencoba merakit alatnya, itu menggunakan panel surya, jadi drum komposternya, alat pencacah sampahnya dalam satu kesatuan, sehingga nanti dihasilkanlah pupuk kompos dari alat tersebut. Seperti itu Pak, terima kasih. Dalam bentuk 3 dimensi Pak. 3 dimensi, maksudnya sudah ada di bagian-bagian angka-angka seperti ini? Angka-angka belum lagi Pak, tapi gambar. Ya, baru gambar kerja ya. Gambar alat itu ya. Kita tuh sudah punya kalau nggak salah dengan program harian dengan tim itu Pak, 3 paten kita sudah didaftarkan kemarin yang kedua nomornya. Dan sudah lama itu Pak. Nah, yang saya tanyakan adalah itu prosesnya berapa lama Pak? Atau kami menunggu atau menghubungi begitu pihak Bapak
Karena kami di UNP ini slotnya maksudnya lewat program hadiah Pak. Profesor yang ada Bapak yang bersyukur itu. Itu ekspor kami paten itu Pak. Barunya di Jadi pertanyaannya dari nomor-nomor sudah terdaftar itu yang saya sendiri ada 3 nih Pak dengan tim ya, saya tidak sendiri. Itu proses seperti apa begitu, apa yang harus kami lakukan. Dan memang jujur setelah mendengar informasi dari Bapak tadi, draft paten atau paten kami usulkan itu memang beberapa harus kami perbaiki. Seperti gambar ini harus lebih detail lagi, tapi sudah bernomor Pak itu dalam satu sketsa, tapi tidak detail begitu. Yang kedua, mungkin intervensinya perlu kami tambah begitu. Artinya kita belum membandingkan dengan paten-paten yang memang sudah keluar sebelumnya, sudah ada tapi belum banyak. Ya. Tapi itu mungkin next time lah karena perbaikan pertama tadi mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ini dulu kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita ketahui bahwa pada sikat gigi yang lama ini, kalau bulu sikatnya rusak, dibuang. Kalau dibuang, mencemari lingkungan. Lalu solusinya apa? Solusinya dibuat ini sikat gigi yang bagian gagangnya atau pegangannya dengan bagian kepalanya ini bisa dilepas pasangkan. Jadi kalau bulu sikatnya rusak, yang dibuang hanya kepala sikatnya saja. Sementara gagangnya ini atau tangkainya ini masih bisa digunakan. Menurut Prof jadi bisa 10 tahun. Nah, ini sangat kuat. Artinya apa? Kalau ini dibuang semua, sayang-sayang, padahal ini masih bisa difungsikan dengan baik. Nah, inilah gambarnya ya. Masih ke gambar? Ya, ini gambarnya. Multifungsi, cakep. Yang lain? Apa lagi? Gunanya adalah untuk agar pembaca dapat mengetahui apa sih sebetulnya infeksinya. Terus yang kedua, pada satu sikat gigi utuh, manakala kita hanya mengganti kepala sikatnya saja, itu juga merupakan masalah atau problem bagi kita, bagi peneliti. Dan kemudian juga dalam orang berpergian itu biasanya tidak hanya sikat gigi yang dibawa. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa mungkin saja butuh tusuk gigi, mungkin saja butuh pencukur jenggot. Nah, maka pada teknologi yang sudah ada sudah diselesaikan, ya. Nah, ini problem-problemnya seperti itu, ya. Sehingga kalau dilihat nih teknologi sikat gigi ini masih dianggap sebagai teknologi yang kurang praktis. Menjawab, ya, memberikan jawaban awal tentang kelemahan-kelemahan dari invensi sebelumnya yang ada pada latar belakang invensi. Dijawab oleh ringkasan invensi ini. Nah, pada ringkasan invensi ini akan terdapat fitur-fitur, ya, fitur-fitur atau bagian-bagian dari invensi terdahulu dan juga invensi yang ada sekarang yang akan diajukan. Jadi fitur-fitur yang sama akan ditulis pada bagian atas, fitur-fitur yang membedakan antara sikat gigi yang dulu dengan yang sekarang diletakkan pada bagian bawah. Ya, ini di ringkasan invensi. Lanjut. Nah, ini kira-kira apa namanya keterangan atau penjelasan di ringkasan invensi ini, ya. Namanya juga ringkasan invensi atau uraian singkat invensi. Kita lihat di sini, sesuai dengan invensi ini disediakan sebuah sikat gigi yang disempurnakan yang memiliki 3 fungsi berlainan sekaligus dalam satu kemasan, yaitu selain sikat gigi tersebut dapat digunakan sebagai sikat gigi untuk membersihkan gigi, juga dapat digunakan sebagai pisau cukur untuk mencukur kumis maupun janggut.
yang diperlukan bagi kaum lelaki, dan pada ujung gagang sikat terdapat suatu ruang untuk menempatkan sejumlah tusuk gigi. Jadi 3 fungsi atau uraian singkat infeksi. Subjudul berupa uraian singkat gambar ya. Setelah uraian singkat infeksi atau uraian ringkas infeksi atau ringkasan infeksi, ada yang namanya uraian singkat gambar. Kalau kita lihat dari gambarnya ada beberapa gambar, ada gambar 1, gambar 1A, gambar 2, gambar 2A dan lain-lain. Apakah menuliskan seperti itu? Tidak harus seperti itu. Bisa saja Bapak membuat gambarnya itu nomor-nomornya itu 1, 2, 3 berurutan, boleh. Terus untuk fitur-fiturnya atau bagian-bagiannya juga seperti itu. Ya, tidak harus 1A, 1B, tidak, dan juga tidak harus berurutan. Boleh saja, itu terserah kepada Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu yang paling nyaman, yang paling enak, yang paling singkat, yang paling ringkas, yang dapat memudahkan menjelaskan tentang infeksi itu, Bapak dapat menuliskan di dalam uraian singkat ini. Ini masih uraian lengkap infeksi. Nah, kalau dia itu proses, nah biasanya ada Bapak Ibu harus menjelaskan ya cara melaksanakan proses itu secara singkat atau cara membuat produk secara singkat. Proses pembuatan apa, contohnya seperti apa, ya dituliskan di dalam uraian lengkap. Dan kemudian juga penggunaan istilah-istilah, simbol-simbol. Ini kadang-kadang juga sering campur-campur. Ya, antara misalnya kalau panjang itu ada satuan SI dicampur dengan satuan kritis. Itu juga tidak dibenarkan dalam ketentuan dalam permohonan paten. Akan di situ. Fungsinya apa? Sebagai pegangan sikat gigi ketika sikat gigi tersebut digunakan untuk membersihkan gigi. Salah satu ujung gagang tersebut memiliki sarana sambungan yang dapat dilepas pasangkan untuk menghubungkan antara gagang 1 dengan kepala sikat gigi 2. Nah, pada bahagian kepala sikat gigi tadi ada angka 2 di gambarnya. Ya, kita tempatkan di situ. Dan kemudian tempat di mana terdapat bulu-bulu sikat. Jadi pada bagian kepala ini terdapat bulu-bulu sikat yang kita beri angka tadi 21. Ditempatkan di situ sebagai pembersih. Jadi setelah fitur baru diletakkan angkanya di situ. Dilindungi secara hukum. Nah, klaim itu biasanya memuat judul, ya sebagian besar memuat judul. Contohnya tadi sudah kita lihat judulnya sikat gigi yang disempurnakan. Nah, pada klaim juga biasanya diawali dengan sikat gigi yang disempurnakan. Nah, kalau dia memang invensi mengenai alat tulis, ya kita tulis di situ judulnya juga suatu alat tulis. Nah, klaim itu berisi fitur-fitur atau sejumlah fitur yang mempunyai atau saling terkait satu sama lain. Jadi tidak Bapak-bapak, ibu-ibu tidak hanya menulis fitur-fiturnya saja, tetapi keterkaitan antara satu fitur dengan sampai dengan suatu sikat gigi yang terdiri dari boleh. Kita tambahkan yang disempurnakan sesuai dengan judul boleh. Jadi suatu sikat gigi yang disempurnakan terdiri dari gagang 1 sebagai pegangan sikat gigi. Kepala sikat tempat menempatkan bulu-bulu sikat sebagai alat pembersih. Ya. Kemudian dicirikan di mana antara kepala sikat ini dengan gagangnya ini dapat dilepas pasangkan. Ya, dapat dilepas pasangkan. Invensinya yang mana? Yaitu sikat gigi yang mempunyai bagian kepala. Dan kalau lebih gimana? Yang penting
tidak melebihi 1 halaman A4. Ya, karena kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk publikasi, supaya tidak berlembar-lembar publikasinya. Jadi bagaimana kalau farmasi? Farmasi mempunyai deskripsi mungkin 1 rim. Apakah abstraknya tidak bisa lebih dari 1 halaman? Tidak bisa. Silahkan dibuat secara ringkas. Tetap dia hanya 1 halaman. Barang, tapi kita sudah punya langkah-langkah atau step-step yang harus kita lakukan, dan kita yakin itu akan menjadi sesuatu yang menjadi suatu produk nantinya. Ya. Takutnya begini Pak, kalau itu tidak bisa, takutnya kita kan kalau paten itu ya hak cipta, kita kan berlomba-lomba dengan orang lain, ya kan? Kalau kita lambat, pasti akan didahulukan oleh orang lain. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ide boleh dipatenkan atau tidak? Kemudian yang kedua, kedua performanya sangat komplit, gitu ya, komplit. Akan tetapi saat ini kita baru sampai setengahnya. Apakah setengahnya itu bisa kita patenkan? Kemudian besoknya baru kita patenkan lagi yang setengah berikutnya kita gabungkan, gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof? Langsung. Tetapi bisa membuat kayu lunak menjadi kayu keras dengan cairan yang dia buat itu, yang didaftarkan patennya. Nah, begitu dia dapat paten dengan cairan itu, lalu ada investor lain yang datang menawar itu invensinya, mau dijual berapa? Akhirnya tuh sang investornya berani beli 1,5 miliar. Itu invensinya. Nah, dalam hal ini saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, yang dijual itu apanya sih? Yang dijual apanya? Ide yang dijual. Kalau beli kertas atau cuman berapa lembar kan itu cuma. Jadi idenya itu yang dijual. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa invensi itu atau paten itu sebetulnya ide yang dapat diimplementasikan. Awalnya itu ide yang dideskriptifkan. Jadi ada ide yang dideskriptifkan. Jadi kalau cuma ide saja tidak pernah dideskripsikan dan tidak pernah diajukan permohonan patennya, ya tidak akan jadi permohonan paten, karena sifat paten itu harus diajukan. Jadi artinya ide yang Bapak punya itu baru sekedar ide, belum dideskriptifkan dan belum diajukan. Nah, oleh karena itu ide itu ya sudah tinggal dideskripsikan dan diajukan. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, kalau punya ide baru setengah, kira-kira itu memenuhi syarat nggak yang 3 tadi itu? Baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kira-kira kalau setengah jalan itu udah bisa diterapkan dalam industri belum? Belum kan ya? Artinya kalau masih setengah berarti belum bisa diajukan permohonan patennya. Kenapa? Karena belum dapat diterapkan dalam industri. Nah, makanya dilengkapi dulu semua. Kalau sudah lengkap, baru idenya itu dideskriptifkan dan diajukan ke DJKI. Jelas ya, Bapak ya? Ya. Tanggapi Pak. Ya. Jadi kalau itu perfect. Ya. Ya. Jadi kalau kita tambahkan satu lagi, dia bisa sesuatu yang lebih performanya lebih bagus. Ya. Kalau seperti itu, apakah itu bisa? Itu artinya begini. Pertama, Bapak sudah mengajukan permohonan paten A. Ya. Ya kan? Ya. Sudah diajukan, sudah masuk. Lalu di tengah jalan
beberapa bulan berikutnya ternyata Bapak mempunyai improvement-nya lagi. Kan begitu maksudnya? Improvement yang berikutnya majukan atau masukkan sebagai permohonan paten yang berikutnya. Baru. Iya, yang baru. Jadi Bapak punya dua paten. Dua paten, punya dua kun, punya dua nilai pahala. Ya, sistem kontrol. Ini ada orang elektronik. Nanti beliau yang jawab. Pegang. Nah sekarang masalah gini Pak, di dalam elektronik kita kan bercerita tentang desain, artinya kita dalam bentuk sirkuit. Pertanyaannya, kita kan nggak mungkin membuat sebuah microcontroller, kita nggak mungkin bisa. Oke, artinya kita menggunakan microcontroller yang sudah ada. Apakah microcontroller yang sudah ada itu harus dimasukkan merek ya? Misalnya kita pakai Arduino lah gitu ya. Atau kita hanya membentuk dalam bentuk gambar diagram aja atau blok, gambar blok, ya? Dalam bentuk itu aja kita patenkan desainnya kan? Atau kita harus membentuk dalam bentuk jadi artinya kita komponen itu misalnya ada Arduino-nya, ada LCD-nya, ada driver relay-nya misalnya kan, atau ada keypad-nya, atau hanya dalam bentuk gambar blok diagramnya ya. Ini microcontroller terserah apa mereknya, ini LCD terserah apa mereknya, ini driver motor terserah apa mereknya. Itu yang pertama yang maksudnya. Yang kedua, di dalam sistem kontrol seperti itu kan ada dua hal yang berjalan. Harus ada hardware, harus ada software. Apakah dia satu paket kan yang dipatenkan, atau bisa satu-satu sistemnya dan software. Artinya software yang ya kan, flowchart lah gitu, flowchart ya kan. Apakah dia satu paket jadi barang itu, atau cuma bisa dibagi dua? Nah, itu ya Pak. Terima kasih. Banyak pencerahan yang Bapak berikan, jadi mungkin selama ini ada yang abu-abu bagi saya pribadi, sudah melengkapi gitu Pak. Jadi saya perkenalkan, nama saya Yuliana, saya dari Fakultas Pariwisata Perhotelan dan mengajar saya di bidang tata busana. Jadi beberapa penelitian saya itu banyak saya lakukan ke industri Pak. Terutama industri makanan. Jadi saya sudah bukan bidangnya bordir, sulaman. Kalau Sumatera Barat banyak sulaman gitu. Jadi salah satu keunggulan Sumatera Barat itu adalah sulaman, juga songket gitu. Kebetulan yang banyak saya teliti itu bidang sulaman dan bordir itu Pak. Nah, berkaitan dengan bidang fashion. Nah, di sini yang saya tanyakan untuk Pak, yang pertama, yang kita teliti itu jika dia berupa desain, apakah dia itu berupa ide atau berupa metode atau proses, apakah itu sampai ke produk jadinya Pak? Atau bisa berupa gambar-gambar saja yang berupa gambar desain. Itu mungkin dalam satu penelitian itu ada beberapa ide yang diterapkan, terutama ide teknologi. Atau berkelompok, boleh semua Bu. Mau berkelompok, mau sendiri boleh. Tadi kan sudah saya saya kasih gambaran yang namanya Pak Marga. Pak Marga yang umurnya 85 tahun masih produktif menghasilkan paten. Itu dia sendiri, karena dia udah pensiunan, udah 85 tahun, udah tua. Nah itu dia masih produktif menghasilkan paten, dan patennya itu hanya sebagai zat cair untuk membuat kayu lunak menjadi kayu keras. Seperti kayu albasia ya, itu kan lunak, itu nggak bisa dibuat sebagai bahan bangunan. Nah, dengan menggunakan cairannya dia itu tadi, itu kayu bisa menjadi lebih keras.
Nah itu artinya dia sendiri saja tanpa tim, tanpa ada bantuan orang lain. Jadi boleh sendiri, boleh berkelompok. Jadi seperti itu Bu ya, boleh. Terus untuk yang lain-lainnya itu kelihatannya berkaitan dengan hak cipta. Saya mohon Pak Riksen barangkali bisa memberikan. Makasih Pak Safrial diberi kesempatan Ada menjawab. Oh, di sini ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang pertama Ibu, mungkin memang bidangnya bukan paten ya. Tadi sudah jelaskan berulang-ulang oleh Pak Safrial bahwa Safrimai Mengganti-ganti aja. bahwa paten itu terkait dengan problem. Jadi ada masalah dan kemudian ada solusi. Jadi masalah itu harus di bidang teknik dan solusinya di bidang teknik, kan gitu Pak ya? Ya. Ya itu paten.